Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zairin Zain. Saya salah satu mahasiswa dari UIN Dato Karama Palu, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 2. Kali ini saya memuat konten edukatif tentang fitrah manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Akidah Alam. Nah, kali ini kita membahas fitrah manusia. Pernahkah teman-teman memikirkan kalau untuk apa kita lahir di dunia ini? Kenapa kita bisa tahu mana yang baik, terus mana yang buruk, padahal belum diajarkan? Nah, yaitu ada satu kata menjelaskan, yaitu fitrah. Nah, fitrah ini bawaan alami dari kita sejak lahir, kayak disetting dari awal, dari pabriknya, atau Allah sudah men-setting itu dari awal sejak kita lahir. Nah, kali ini kita membahas fitrah manusia dengan cara simpelnya agar mudah dimengerti oleh para penonton. Baik, fitrah manusia ini sifat alami yang Allah tanamkan sejak kita lahir. Kita lahir dalam keadaan suci dan tidak punya dosa dan punya kecenderungan untuk beriman kepada Allah. Nah, kata fitrah berasal dari bahasa Arab, yaitu fatharah. Artinya diciptakan dari awal, yaitu fitrah ini itu kayak pabrik yang sudah bawaan dari sananya dan Allah sudah men-settingnya untuk beribadah kepadanya. Nah, contoh simpelnya yaitu anak kecil. Anak kecil itu tanpa diajar, kalau dia suka melihat orang tuanya sholat, maka dia akan mengikuti. Nah, itu fitrah. Jadi anak itu melihat. Nah, terus fitrah ini luas sekali, bukan cuma soal iman, tapi ada beberapa yang bagian penting. Nah, yaitu keimanan untuk mendorong percaya sama Tuhan. Nah, ini juga sangat penting untuk kita, yaitu bagaimana cara kita semakin kita dewasa, semakin kita percaya dengan Tuhan. Nah, ada yang kedua, jasmani atau tubuh yang sehat dan lengkap, anugerah yang harus kita jaga. Nah, jasmani ini seperti kita menjaga kesehatan, pola makan yang teratur, terus tidak begadang. Apalagi sekarang kan banyak yang menggunakan medsos sampai tengah malam. Nah, itu contoh buruk dari media sosial atau era digital sekarang ini. Nah, adapun yaitu belajar. Nah, kemampuan berpikir untuk belajar dan cari tahu. Fitrah ini kecenderungan besarnya itu untuk mencari tahu dan belajar. Apabila manusia tidak belajar, berarti dia sudah keluar dari fitrahnya. Maksudnya begitu. Itu adalah cinta, kebutuhan untuk mencintai dan membangun keluarga. Cinta ini tidak bisa terlepas dari fitrah manusia untuk mencintai satu sama lain atau mencintai berbeda jenisnya. Nah, itu juga salah satu fitrah manusia yang sulit untuk diubah. Kalaupun bisa terubah, berarti dia sudah keluar dari fitrahnya. Nah, ada juga bakat atau kepemimpinan setiap orang. Nah, setiap orang ini punya kelebihan masing-masing. Ada yang pengen jadi dokter, ada yang pengen jadi anggota DPR. Semua itu ada fitrahnya. Nah, fitrah ini bisa tumbuh atau malah rusak, tergantung bagaimana kita menjaganya sampai saat ini. Dan bagaimana sih kita mengelola fitrah ini supaya bersih dan berkembang? Yaitu dekat dengan Allah, ibadah, berzikir, mengaji. Nah, itu cara kita untuk mengembalikan fitrah kita untuk tetap terjaga. Kayak gunakan akal sehat untuk merenung dan belajar dari alam dan kehidupan. Jauhi hawa nafsu, karena hawa nafsu itu membuat kita tidak kembali ke fitrah kita dari kecil, karena Allah sudah men-setting itu dari awal. Apabila sudah melenceng, ya salah sendiri. Terus tanam nilai agama sejak kecil. Nah, itu yang kurang sekarang yang saya lihat. Tanam nilai agama sejak kecil. Karena banyak orang tua menyepelekan untuk mengajarkan anaknya mengaji. Terus ibarat tanaman, fitrah itu butuh disiram dan dijaga. Kalau tidak disiram, maka fitrahnya akan keluar, maka fitrahnya akan layu gitu. Nah, jadi teman-teman, fitrah ini bukan hanya sekedar teori, tapi itu jati diri kita yang paling dalam. Kita bukan lahir dengan kebaikan, dan tugas kita untuk menjaga fitrah itu tetap baik.
bahkan jadi lebih baik. Nah, untuk teman-teman sekalian, ayo kita jaga fitrah ini agar tetap letak kemuliaan kita di hadapan Allah makin bertambah. Akhirul kalam, Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.